Apa saja perbedaan kebiasaan di Indonesia dan di Australia? Paling sedikit 3 kali gitu. Makanya kalau dia pamit, saya udah jauh duluan di depan. Orang Indonesia asli itu malah. Jogja ya dua-duanya. Record. Halo Mbak Nelly. Udah record belum? Udah. Assalamualaikum Mas Anto. Waalaikumsalam Mbak Nelly. Waalaikumsalam. Aduh. Terima kasih sudah ikut kami di Zoom sore ini atau pagi ini di sana ya. Siang. Maaf telat Mbak ya. Ya, nggak apa-apa, Mas. Sayang, terima kasih udah dipilih. Itu memang karena pertanyaannya menarik sekali. Jadi Ya. Mbak Nelly bebas itu menanya Apa saja. yang diinginkan. Ini. Ya. Bertanya. Asli mana Mbak Nelly? Halo? Aduh, nggak bisa denger ya? Nggak. Oke, sebentar. Halo. Ya, dengar. Nah, sekarang dengar. Iya. Ya, Mas, saya orang Balikpapan, Kalimantan Timur. Oh, Timur. Masih menetap di situ. Ya, masih, Mbak. Nah, Saya ingin bertanya, apa saja perbedaan kebiasaan di Indonesia dan di Australia? Seperti misalnya orang Indonesia suka makan pedas, orang Indonesia suka makan pakai tangan. Nah, gimana dengan kebiasaan di Australia? Perbedaannya itu kalau menurut saya itu orang Australia itu kalau sudah berteman agak ramah. Tapi kalau orang yang belum kenal, kadang-kadang sedikit ragu-ragu itu mencari teman baru. Jadi misalnya kalau ada orang pendatang yang baru, misalnya Mas Santo datang dari Indonesia ke Australia atau saya datang dari desa ke kota, itu butuh proses agak lama untuk menjadi akrab dengan orang sebagai teman. Itu ada kebudayaan acquaintance di sini. Jadi itu seperti ada tingkat teman. Jadi teman kerja itu namanya acquaintance. Teman kerja itu tidak begitu akrab atau teman kuliah. Terus ada teman, terus teman akrab gitu. Jadi ada kebudayaan tingkat teman. Tapi kalau di Indonesia kayaknya lebih kayak sistemnya itu Semua. Kalau ada teman, semuanya dianggap teman. teman gitu ya. Ya, itu. Itu salah satu. Nah, itu teman saya loh itu. Iya, gitu. Kemarin. Padahal baru kenal di kereta dan ternyata orangnya nggak baik. Temanmu piye tuh itu. Nah, itu mungkin ada lagi Mbak, kalau orang sini kebiasaannya apa? Kalau orang Indonesia kan suka makan sambal. Kalau orang di sini kebiasaannya apa ya? Biasanya apa? Itu pamit 5 kali. Pamit 5 kali. 5 kali. Itu juga kebudayaan di sini. Kalau di sana ya itu kalau misalnya ada pernikahan atau kalau ada acara atau ya mampir ke rumah tetangga, itu kalau bilang ya pamit dulu ya, terus pergi. Kalau di sini pamit, terus ngomong sedikit lagi, terus pamit lagi, terus ngomong lagi, pamit lagi. Ya paling sedikit 3 kali gitu. Makanya kalau dia pamit, saya udah jauh duluan di depan. Terus saya tinggal ngomong sama misalnya tetangga atau nenek atau apa, dia udah setengah jalan ke sana. Jadi tinggal pergi. Iya, mau pamit kok lebih dari 2-3 kali. Pamit ya pamit sudah, bye-bye. Assalamualaikum, sudah pergi. Pamit apa di depan ruang TV, pamit pulang dulu ya, terus diantar ke sampai pintu. Ngomong lagi topik yang lain. Oke, pamit lagi sampai ke diantar mau keluar. Ngomong lagi loh, iki piye tadi? Tadi aja saya berangkat pemilu, itu tetangganya panggil saya dari beranda, dia, mau kemana? Oh, aku
mau apa milih calon itu pemilu, Yeah. terus tetangganya turun, saya jalan bersama gitu. Terus pamit di ujung jalan sini, pamit di ujung jalan sana. Itu sampai sampai Jauh. 7 menit udah baru pamit lagi, dia baru pulang pergi. Oh iya, dan ada di Australia saya nonton di vlognya The Sumber Darmanto Family, ada barang bekas yang suka ditaruh di luar rumah itu. Oh, itu Mbak, itu setiap 6 bulan sekali Mbak, memang Mbak. Di sini itu ada clean up, council clean up gitu ya. Jadi pemerintah lokal itu menawarkan bantuan untuk bagi siapa saja yang tidak membutuhkan barangnya, itu harusnya barangnya dibuang. Ya sering dibuang, terus ya udah kalau nggak butuh ditaruh di luar, nanti kita bersihkan. Gitu. Ya tapi sistemnya di sini itu memang harusnya barangnya udah rusak, tapi kadang-kadang orang di sini itu mungkin malas atau terlalu sibuk, mereka taruh barang yang masih oke, masih bisa diperbaiki, masih bisa diambil. Jadi itu juga Mas Anto dapat jaket. Ayo dapat jaket, Mas. Jaket itu mana Mas itu? Ambil yang. Itu juga dapat kursi 3. Kursi biru. Ya, kursi biru itu tahun lalu itu pas saya hamil dengan Zali itu kursi biru. Itu sebenarnya banyak telur laba-laba. Ya, dan dicuci saya selalu nonton. Iya, tapi jaket ini jaket ini kita bawa kerja ini. Ini nemu di taman. Iya. Padahal ini masih oke, tapi ini aneh. Ini bukan untuk council clean up. Ini bukan untuk acara itu. Ya, ini orang yang bosan saja udah sama jaketnya taruh keluar, siapa yang mau gitu. Orang itu bosan di lockdown ya, habis lockdown dia itu taruh di taman. Itu memang aneh. Mainannya mana? Tampilkan dok. Iya. Jatuh. Zali. Halo Mbak Nelly. Halo Tante Nelly. Iya. Iya. Dan ada makanan Australia yang warna hitam itu Mbak Jess. Itu apa yang tradisional? Vegemite namanya Mbak. Yang ini kan? Siapa itu? Suruh ikut aja Mbak. Siapa? Adik saya. Enggak apa-apa. Mau ikut? Enggak. Oh iya, itu makanannya itu terbuat dari apa Mbak? Mas? Ya, ini oke. Vegemite. Terbuat dari apa? Terbuat dari oli. Ragi. Garam, mineral salt 508, pewarna 150C, flavor, perasa, niacin, thiamin, riboflavin, folate. Sembuh pokoknya. Ya, banyak vitamin B katanya. Vitamin B untuk tenaga. Tapi ini memang kata orang, ini memang terasinya Australia. Ya, seperti terasi mungkin. Saya nonton. Karena agak asin dan agak sour. Asin dan juga kayak ya baunya menyengat. Ya itu terasi lebih parah menurut saya. Tapi orang yang belum tahu ini harusnya lapisnya itu tipis. Tapi orang nggak tahu. Nggak tahu. Tebal. Orang yang belum pernah makan, dia tuh kasih kayak selai. Tebal. Kalau tebal, tapi kalau tipis dengan sedikit margarin, itu bisa enak untuk sarapan dengan roti. Yeah. Dan dengan nasi nggak bisa ya Mbak? Dengan nasi nggak bisa. Belum pernah, tapi itu kalau dimakan ini dengan nasi itu mungkin harus dibuat kayak dulu kalau sakit, pilek atau apa, ibu dan bapak saya itu pernah kasih 1 sendok ini dalam 1 gelas air panas supaya bikin kayak sop, bukan sop, but like
Ya kayak sop. Iya, gitu. sok. Kayak sop. Ya, pilek sop. Cuman 1 sendok ini dalam air panas. Kalau lagi pilek. Ya, supaya hangat dan juga itu dapat itu kayak asin kayak miso gitu. Kayak orang Jepang makan miso itu orang Australia itu ada yang bikin kayak miso ala Australia. Saya seperti mimpi. Ada aja kayak Nggak apa-apa. sama siapa saja toh Mbak. Karena saya penggemar Desi Darmanto dan Venda Vlog, Mas. Terima kasih. Yang Semoga Mas Venda ya. mau tanya yang digemarin apanya? Ya, kehidupan di luar negeri mungkin. Kan yang di sini nggak ada, di sana ada. Iya. Bisa lihat di sana. Semoga Mas Venda bisa bikin giveaway juga. Yang nanti tak bilangin ke dia. Gini, gini jumpa sama para subscriber. Ya. Iya. Jadi Karena- belum pulang ya. Jadi Mbak Jess dan Mas Anto kapan pulang ke Indonesia? Kapan ya? Yang? Saya maunya tahun depan kalau memungkinkan. Tapi belum tahu situasinya situasi COVID dan juga si kecil belum bisa diimunisasi. Jadi apalagi itu sekarang belum tahu peraturannya dengan harus bayar karantina. Dulu tahun lalu dan tahun ini itu orang kalau pergi itu harus minta izin, harus dapat permit, harus pesawatnya malah untuk pergi ada kursi, tapi untuk pulang kadang-kadang nggak ada pesawat. Jadi kalau pergi ada risiko itu Pulang naik motor sih. di penjara di luar negeri, nggak bisa kemana-mana. Jadi insya Allah tahun depan, tapi kalau belum bisa ya mungkin tahun 2023. Bikin vlog di Indonesia. Itu. Dia itu udah berapa tahun belum ketemu sama keluarga. 2 tahun ya? 2 tahun tahun. nggak pulang. Iya. Biasanya janjian sama Venda pulangnya. Ya, janjian Bikin vlog di Indonesia. Iya. Sayang itu. vlog konyol mungkin. Sekali kalau kami mulai bikin YouTube pas di Australia dan pas mereka di Jerman. Sebenarnya pas tahun 2019 itu pernikahannya Mas Aji dan itu luar biasa, orang tua saya juga datang ke Indonesia, jadi kami belum sempat mikir bisa punya vlog kayak gitu. Iya, karena latar belakang bikin vlog dulu karena lockdown Mbak, jadi bosan kayak gitu, yaudah bikin vlog kamera, saya ngomong dia video, dia ngomong saya video, ya gitu aja sebenarnya. Pas habis pulang. Sehabis pulang dari Indonesia ya Mas, bikin vlognya? Iya, malah karena waktu lockdown itu bosan. Iya. Bersamaan sama Mas Venda. Mungkin Venda duluan kayaknya. Dia duluan punya idenya duluan. Mungkin karena Alma kecil dia mau bikin vlog keluarga, terus Mas Anto tidak nonton itu, cuman punya ide sendiri-sendiri. Tapi itu Mas Anto itu ada komunitas, dia pasang vlognya dia sendiri sama vlognya Venda di komunitas Facebook. Akhirnya yang paling viral itu Venda. Karena dia manjat pohon. Iya, dia jadi munyuk. Dan Mbak Risma juga bikin. Risma Tomblok. Tahu kenapa Tom Vlog, Mbak? Kenapa? Ya nggak tahu Mas. Itu waktu kecil panggilannya tomblok. Tahu tomblok artinya apa? Tomblok itu keranjang, di Jawa keranjang bambu. Jadi waktu kecil dia kan demblek kayak keranjang bambu gitu. Panggilnya tomblok. Tomblok kayak gitu loh. Kita semuanya manggil dia tomblok, tapi bikin vlog dia loh, jadi Tom Vlog loh. Malah jadi Tom Vlog. Ya udah. Sampai sekarang. Siapa tahu menikah dengan orang bule. Siapa tahu itu dulu. Waktu adik saya belum punya pacar, ibu saya pernah bilang, oh sayang sekali Risma itu terlalu kecil. Itu kalau dia lebih seumur adikmu, tak jodohkan. Enggak kok, dia
dapat orang Indonesia saja ya. Yomblok ya, dapat orang Indonesia yomblok ya. Biar nonton ini. Yang penting jodoh, bukan dari mana orangnya. Kasihan Ibu kalau dapat orang orang dari Amerika. Iya, masa saya di Australia, Venda di Jerman, Tengah di Indonesia. Kasihan nanti. Iya. Mas Erda di Arab. Lu tahu Erda juga, Mbak Nelly? Itu saya. Ada di bawah deskripsi itu. Itu malah dia itu sebenarnya yang pelopor YouTube di keluarga itu Erda loh sebenarnya. Dia duluan yang bikin YouTube. Duluan. Tapi yang ini duluan. Tapi karena dia pakai konsep kayak komedi kayak gitu, jadi orangnya perfeksionis dia. Itu syutingnya lama kayak gitu. Bikin satu vlog itu lama sekali. Enggak, kalau saya bikin vlog ya cuman udah syuting gitu aja. Tapi maaf sayang, itu hasilnya dia lebih bagus. Ya iya, apa-apa. Dan apa yang ditonton lebih banyak kan di Sudarman. Ya karena pekerjaannya lebih banyak gitu. Oh iya Zali, mana permainannya? Nah, ini. Alira, mana Alira? Ya. Alira nginep di rumahnya temen, jadi mereka ya dia nggak bisa ikut. Kali yang bisa ikut. Iya. Terima kasih banyak loh. Iya. Dan Mas Anto diberi kesempatan. Kami senang itu ketemu subscriber, tapi karena ada 100.000 orang lebih. 120.000. Ya, makanya itu saya pikir ya gimana itu bisa membalas semuanya. Ayo bikin giveaway biar yang menanyakan yang paling menarik itu bisa dapat hadiah, bisa ketemu sama kami gitu. Karena saya pikir oh, itu enak kalau bisa ngobrol. Terus saya mau tanya, Mbak Nelly itu mulai nonton The Sudarmanto Family dari acara apa? Dari video yang dari mana? Video yang mana gitu. Video yang pokoknya Mas Anto masih kumisan, yang pokoknya berdua aja sampai aja ya. Oh gitu. Yang apa? Yang jangan lakukan ini jika kenal dengan bule gitu. Oh itu. Yang awal-awal. Itu pertama kali kayaknya. Berarti ya, original gangster ya. Original gangster. Itu Mbak Nelly itu subscriber itu sejak ya, selalu mengikutin dulu ya. Mulai dari vaksin. Dia itu punya kumis karena memang lockdown malas cukur. Dan vaksin juga mulai sebelum Jali hamil. Oh gitu. Belum hamil Jali. Iya, iya. Pertama dari Mas Venda dulu yang ambil buah di pohon. Tiba-tiba kan di bawah ada. Dari Mas Venda, terus ada sarannya mungkin di Sudarmanto. Terima kasih banyak kalau Mbak Jess. Sama-sama. Terus ada pertanyaan lagi yang pingin sekali tahu. Mungkin itu saja. Ya. Boleh juga. Ada pesan buat subscriber yang lain misalnya? Karena tetap support The Sudarmanto Family. Iya, terima kasih. Semoga lebih banyak video keseharian Alira dan Jali. Besar. Oh, lagi senang dengan Alira dan Zali ya. Karena lucu, cantik. Tapi Alira lebih mirip Mas Anto. Iya. Indonesia. Iya, dia Indonesia. Itu kena keluar. Dia itu memang mukanya kayak putri Jawa gitu. Ya. Oh, ini belum tahu, tapi kayaknya lebih mirip bule. Bule. Untuk sementara, tapi siapa tahu kalau di udah remaja itu mirip siapa. Iya. Iya, Zali. Ini semoga saya bisa ke Australia suatu saat. Oh, insya Allah. Kalau Mbak Nelly ke Australia itu paling pingin lihat apa? Mungkin Opera House itu. Opera House, ya Opera dekat rumahnya Mbak Jess. Itu tiap hari Mas Anto ke situ. Ya, tiap hari kerja dekat situ. Iya. Hotelnya dekat situ.
Iya. dekat situ. Dari hotelnya itu di lantai 6 atau lantai 7 itu bisa lihat dari jendela Opera House-nya. Kelihatan. Iya. Jadi dia itu udah kerja di sana 10 tahun ya. Jadi dia itu sebenarnya itu kadang-kadang kalau lihat tiap hari itu lupa kalau itu spesial ya, unik iya, dan sama tempat kerja ya. Jadi, padahal saya kadang-kadang heran, tiap hari tuh ada banyak orang yang ke sana lihat Opera House. Tapi saya tuh malah kalau ada Opera House sudah lari duluan, udah tiap hari lihat ngapain gitu. Tiap hari. Tiap hari lihat. Iya. Di sini ada itu juga bisa itu lihat kangguru, koala. Ya, Gitu. Tapi orang nggak mikir itu di sini juga bisa lihat buaya yang besar. Kalau di Kalimantan dekat Balikpapan itu tempat pariwisata itu apa, Mbak? Kamu pernah ke Kalimantan? Laut, pantai, Pantai. Ya. Saya itu pernah ke Banjarmasin. Oh, ke Sungai Apung ya, Mbak? Sungai Apung. Kayaknya, iya. Kamu naik kapal itu apa? Pokoknya banyak sungai. Ya, Pasar Terapung. Ya, benar. Pasar Terapung. Iya. Tapi sayang sekali Mas Anto kali itu nggak bisa ikut. Iya. Sudah menikah? Waktu itu sudah menikah, tapi udah punya lira dan saya pernah kerja di situ. Tapi pingin sekali jalan-jalan keliling Kalimantan, nggak sempat. Cuma 2 minggu di Banjarmasin. Saya belum pernah. Mbak Ji sama Mas Anto udah pernah ke Jerman? Belum. Dulu hampir, nggak jadi. Iya. Kenapa? Saya hamil duluan. Kayaknya. Lupa. Ya, mungkin dia udah rencana kan dulu. Dulu kenapa ya? Kayaknya apa ya? Venda sama Swansea itu kami sudah punya lira kan? Sudah. Oh, sudah. Iya. Jadi memang bukan karena saya hamil lira, mungkin karena saya ambil kuliah. Kayaknya. Dan apalagi itu Alira masih kecil waktu itu dan dia tidak tidur. Jadi pikir tentang ke Jerman itu dari Australia, dari kota Sydney ke Frankfurt itu mungkin 27 jam, 29 jam. Jadi mikir tentang perjalanan aja udah pusing gitu, mikir tentang perjalanannya ke Jerman. Makanya itu apalagi itu uang harus nabung karena jalan jauh dan pesawatnya banyak. Jadi hampir rencananya tapi akhirnya patah gitu. Akhirnya ketemu di tengah di Jogja, di Indonesia. Ya. Tapi Venda sama Swansea pernah ke Australia? Ya, pernah. Kan ada videonya. Iya, benar. Waktu Lias masih kecil. Ya, masih seumur dia 1 tahun atau berapa? Pokoknya kecil. Mereka habis dari Indonesia, mereka datang ke Sydney. Akhirnya berlibur. Iya, dan disuruh datang ke sini lagi, tapi ya sudah punya anak 2, jalan jauh. Dan sekarang zamannya kayak apa? Zaman pandemi ya mungkin kami itu stay di rumah saja, itu video call, harus Zoom terus gitu. Iya. Harus WA. Iya. Tapi insya Allah tahun depan atau 2 tahun ke depan Mas Anto bisa akhirnya pulang dan ketemu ibu dan bapak dan ya, tante-tante, adik-adik, ya. Komblok. Samba. Oh iya, belum pernah ketemu. Iya, malah belum ketemu Samba. Iya. Oh iya, belum pernah. Bisa main sama Samba. Ya, Zali nanti bisa main sama Samba. Orang Indonesia asli itu malah. Jogja ya dua-duanya. Enggak, Samba kan Indonesia Tulen, jadi nggak ada campuran-campurannya. Jadi... Dari Jogja ya? Dari Temanggung. Jawa. Iya. Ya. Oke, Mbak Nelly, ada pertanyaan lagi? Sudah, itu aja. Terima kasih banyak.
Terima kasih banyak ya sudah sempat ngobrol sama kami bersama. Sama. Iya. Kali udah rewel bintang Mimi. Iya. Terima kasih banyak Mbak Jess. Iya. Oh, mana pemain? Mbak Neri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Salam. Terima kasih Mas, Mbak. Terima kasih.